Pak Kiai Pini Sepuh yang kami hormati, kepada yang terhormat Gus Majid beserta rombongan yang kami hormati, saudara kami dari Lamongan yaitu Kang Lurah Hadi bersama rombongan, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati. Pertama-tama izinkanlah diri kami pribadi ikut di belakang hadirat untuk memanjatkan tasakur biqauli alhamdulillahirabbil alamin, yang mana atas segala nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kita, khususnya kita diberi kenikmatan dalam menghadiri acara halal bihalal malam hari ini, tak kurang satu apa. Salawat dan salam yang seindah-indahnya semoga terlimpah ruah keridhaan junjungan Kanjeng Nabi Muhammad SAW wa ala alihi wa sahbihi. Salam ikraman wa mahabbatan dengan penuh takdim. Marilah kita haturkan kepangkuan beliau ghada zaman wa awanihi wa ala alihi wa sairi awliya Allah radhiyallahu anhum min awalihi ila akhirihi wa bal malaikatihi muqarrabin alaihi salatu wassalam. Dengan harapan beliau-beliau yang kami sebut di atas berkenan memberikan jangkungan, syafaat, tarbiyah, barokah, nadroh, karomah kepada kita, sehingga acara pada malam hari ini benar-benar membuahkan manfaat maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang kami hormati, mengenai soal-soal yang kami bawakan, khususnya yang tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadirin hadirat yang kami hormati, malam ini mudah-mudahan malam yang mulia dan malam yang diijabi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang kami hormati, sebenarnya halal bihalal itu sudah umum, semua sudah tahu. Tapi kalau kita kaji lebih dalam, halal bihalal itu merupakan penyelamatan yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang taat. Kenapa demikian? Karena kehidupan sebenarnya adalah penuh jebakan. Dan kehidupan di dunia ini sebenarnya jebakan-jebakan dengan penuh kesesatan. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan aturan-aturan, menciptakan tata cara untuk menyelamatkan setiap hambanya yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan hambanya yang taat? Nah, itu ribuan puluhan tahun yang lalu Allah Subhanahu wa taala berjanji pada iblis. Pada saat itu iblis masih menjadi Azazil. Dia pandai, dia cakap, dia kuat, sehingga dia oleh Allah dipercaya menjadi raja malaikat penghuni surga dan sekaligus penasihat para malaikat. Dan suatu ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang bernama manusia yang tercipta dari tanah liat. Azazil merasa lebih pandai, merasa lebih cakap, lebih kuat, dan bahannya lebih baik, sehingga beliau tidak mau tunduk kepada Nabi Adam. Seketika itu Allah murka. Kemudian Azazil diubah menjadi iblis. Nama pun diganti menjadi Ifrit. Al-Kisah. Kemudian Azazil matur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya ridho derajat saya Engkau turunkan dari rajanya malaikat menjadi iblis. Akan tapi izinkanlah saya menggoda anak turunnya Nabi Adam dan Ibu Hawa. Apa jawab Allah? Saya izinkan, sekaligus saya kasih ilmu menggoda anak turunnya Nabi Adam. Tapi jangan diharap bisa menggoda anak turunnya Nabi Adam yang taat kepadaku. Nah, di sini Allah kepada iblis itu berjanji dan dia tidak mau ingkar kepada iblis.
Dan mulai saat itu Allah mulai menciptakan aturan-aturan, menciptakan tata cara untuk menyelamatkan hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dari jebakan iblis. Kemudian kurun waktu Allah Subhanahu wa taala memilih orang-orang terpilih, yaitu menjadi rasul dan nabi, dan pada akhirnya Allah memilih orang yang paling sempurna, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang dikenal sebagai nabi kita, yang dikenal sebagai pemberi syafaat manusia, yang dikenal sebagai pemberi rahman Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk kalau itu juga aturan Allah untuk menyelamatkan kita yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Pada intinya halal bihalal itu sebagai penghapusan dosa antara Allah dan hambanya yang taat, dan peleburan dosa antara hambanya dan hambanya. Jadi tidaklah sempurna apabila kita telah melakukan puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Ya, walaupun kita mendapatkan malam Lailatul Qadar tidak akan sempurna sebelum kita menghalalkan di antara satu dan lain. Sebelum kita menghapus dosa-dosa di antara saudara kita, di antara teman-teman kita yang seiman. Hadirin yang kami hormati, ada suatu peristiwa yang hubungannya dengan halal bihalal. Nah, pada saat itu beliau Rasulullah SAW, kalau nggak salah, khutbah. Dalam khutbah itu beliau mengaminkan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan yang beliau dahulukan. Kemudian setelah beliau khutbah turun, habis sholat, sahabat-sahabatnya bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, adakah waktu untuk kami?" Kemudian beliau menjawab, "Ada." "Emangnya ada apa?" Istilahnya, "Ana apa?" Sahabat tadi menjawab, "Kula bingung, saya bingung mendengar panjenengan khutbah, kemudian mengaminkan sampai 3 kali, amin yang saya tidak tahu." Kemudian Rasulullah dahulu lagi, "Wahai sahabatku, kalau kamu ingin tahu, ayo ke rumah." Kemudian di rumah, kemudian beliau mendahulukan, "Sahabat-sahabatku, ini apa aku mau ngamini? Kok wong-wong ora krungu, termasuk sampeyan. Iki mau enak malaikat dongo. Ini tadi ada malaikat dongo. Malaikat Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, apakah doanya? Kemudian Rasul menjawab, doa malaikat Jibril diantaranya yang pertama, "Ya Allah, janganlah Engkau terima tobatnya dan janganlah Engkau ampuni anak-anak atau orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya." Yang kedua, "Ya Allah, janganlah Engkau terima tobatnya dan jangan pula Engkau ampuni para istri-istri yang durhaka pada suaminya." Dan yang ketiga, "Ya Allah, janganlah Engkau terima tobatnya dan jangan pula Engkau ampuni bagi manusia yang tidak mau memberi maaf apabila yang menyakiti minta maaf di bulan Syawal." Sehubungan dengan halal bihalal, ini masih bulan Syawal, sehingga kalau kita tidak mau menghapus atau tidak mau melebur dosa di antara sahabat-sahabat, di antara saudara-saudara, walaupun kesalahannya besar, justru kita yang mengalami celaka. Jadi intinya Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu ujian bagi hamba yang taat. Aturannya Allah, kalau si hamba tadi mau memberi maaf pada saudaranya yang menyakiti, maka dia taat kepada Allah. Karena malaikat Jibril juga diutus Allah. Ya malaikat Jibril, donga nek nggon aku. Isine donga ayat telung perkara. Tapi krungokno Nabi Muhammad tok liyane juga krungokno. Itu perintah Allah.
Sehingga kalau kita itu memberi maaf kepada teman, insya Allah kita akan mengalami suatu kebahagiaan di akhirat. Dan Rasulullah bersabda lagi, insya Allah ini ijabah karena saya mengamini. Jadi sebenarnya bulan Syawal ini adalah bulan puncak daripada penghapusan dosa. Apabila kita mau memberi maaf teman-teman kita yang menyakiti kita di bulan Syawal. Hadirin yang kami hormati, di samping itu, marilah kita renungkan kembali bagaimana beliau akhlak beliau. Itu beliau mempunyai akhlakul karimah. Dan setelah beliau secara lahiriah meninggal kita, beliau Rasulullah SAW juga memilih para mursyid. Beliau memilih para aribillah untuk meneruskan cita-cita beliau, yaitu menciptakan manusia yang selalu mengabdi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekarang kita, zaman kita ini, beliau memilih seorang aribillah, yaitu pencipta salah wahidiyah. Beliau memilih Mbah Yai Qaddasallahu wasruhan sebagai pencipta salah wahidiyah, di mana beliau itu juga akhlakul karimah. Beliau juga qalbu rasul, sehingga apa-apa yang diceritakan beliau pasti hakun nafsikuhu, pasti hak yang harus kita ikuti. Beliau juga pilihan Allah untuk mendidik kita, mengarahkan kita melalui sawakid dan ajarannya. Kalau kita lihat, umumnya dalam sebuah kitab itu 100 tahun. Jadi kalau 100 tahunnya lagi 2063. Jadi sekarang secara umum beliau masih menjabat sebagai Al-Ghaus yang mujadid. Berhubung di Waqidiyah itu Ghaus dirahasiakan, tidak boleh dibicarakan dari beliau, karena tidak ada apa ya istilahnya ya, baiat. Jadi Ghaus Sultan Aulia beliau ada dua macam. Yang pertama itu diumumkan, artinya diberitahukan. Nah, pasti kalau Ghaus yang diberitahukan pasti ada baiat. Seperti zamannya Syekh Qadir Al-Jailani. Pasti pengikut Thariqah Qadiriyah pasti dibaiat. Thariqah Naqsabandiyah pasti dibaiat. Sehubungan pengawas waqidiyah tidak dibaiat, maka di sini tidak ada Ghaus yang diberitahukan. Jadi jawab beliau di Waqidiyah, Ghausnya itu dirahasiakan. Intinya pengamal tidak diwajibkan mencari siapa orangnya. Pengamal hanya diwajibkan meyakini adanya Ghaus. Titik. Adapun ada seorang pengamal yang diberitahu cukup untuk dirinya sendiri. Tidak beliau. Loh, apa mungkin sampai? Insya Allah sampai kalau kita Fatihah. Ila hadratil zaman Al-Fatihah sudah sampai. Allah tidak akan mungkin keliru menyampaikan doanya kepada beliau. Tamu daru. Dan mengenai dawuh beliau di antaranya
Mari kita bersama-sama berjuang dalam meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam mencari syafaat Rasulullah, dalam mencari ridha Allah, dalam rangka mencari kebahagiaan yang abadi. Pada dasarnya dakwah beliau itu mengajak kita semua tidak pandang bulu, dari golongan manapun, tua, muda, kalau perlu agama manapun, kita ajak bersama-sama meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, beliau meneruskan, dan dalam perjuangan janganlah kita benci seseorang, janganlah kita kucilkan seseorang, apalagi menyakiti seseorang. Yang kita khawatirkan, jangan-jangan yang kita sakiti, yang kita kucilkan, itu kekasih Allah yang kita sembunyikan. Terus bagaimana kalau yang kita kucilkan, kalau yang kita sakiti, itu kasih Allah yang disembunyikan Allah, kita akan mengalami kerugian besar, hadirat besar sekali. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak seperti kita, itu kayak gos tidak, kayak kasih pun tidak. Allah Subhanahu wa taala merahasiakan setiap manusia pilihan demi untuk menyelamatkan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, bagi orang yang menginginkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang ingin mendapat syafaat baginda Rasulullah SAW, bagi orang yang ingin mencari kebahagiaan akhirat, berhak mengamalkan sholat waqtiyah tanpa izin siapapun, tanpa ikut siapapun, tanpa masuk organisasi manapun, dengan catatan di bawah koridor yang telah ditentukan beliau Mbah Yai. Maaf, sekali lagi saya tegaskan, bagi orang yang ingin mencari kebahagiaan abadan, bagi orang yang ingin mencari syafaat Rasulullah, bagi orang yang ingin mencari ridha Subhanahu wa taala, berhak mengamalkan sholat waqtiyah tanpa izin siapapun, tanpa masuk organisasi manapun, asalkan dengan syarat di bawah koridor yang telah ditentukan Mbah Yai. Bukan berarti saya melarang masuk ini, tidak. Artinya pengamal yang ikut organisasi, misalkan PW, PSB Miladiyah, monggo, jangan salah paham, monggo. Tapi dengan syarat tetap seperti apa yang diinginkan oleh Mbah Yai. Walaupun tidak ikut siapapun, tidak seperti apa yang diinginkan Mbah Yai, saya yakin dia bukan seorang mengamal. Maaf, dalam sebuah kitab terangkan, artinya gini, barang siapa usaha kepada Allah Subhanahu wa taala sulit tanpa didampingi seorang arif billah, gurunya setan. Bertemu guru arif billah pun sulit. Apabila kita usaha kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah bertemu guru arif billah dan kita beda lidahnya atau kita tidak sependapat dengan beliau, maka hubungan guru dan murid dicabut Allah Subhanahu wa taala tanpa kita sadari. Dan nur ilahi yang ada di dalam hatinya murid dicabut Allah selamanya, kecuali kita menyamakan lidahnya kembali pada beliau, walaupun kita mendapat guru pengganti atau penerus. Artinya, kalau kita sebagai pengamal sudah mengamal sholat waqtiyah, kemudian secara lahiriah beliau meninggalkan kita, dalam perjuangan kita sesuai dengan langkah beliau,
maka oleh Allah kita dianggap bukan pengamal. Bukan manusia yang menganggap, oleh Allah sendiri kita dianggap bukan pengamal. Di samping itu, nur ilahiyah yang ada di dalam hatinya murid cabut Allah selamanya. Walaupun mendapat guru pengganti misalkan Gus Safi, tetap dianggap bukan pengamal Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dia kembali menyamakan misi visi dengan Bayai sebagai penaklif salawat dia. Sedangkan Bayai punya sesuatu. Beliau mampu menciptakan salawat dia. Beliau manusia pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah pasti beliau membuat aturan-aturan yang telah diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita melanggar aturan beliau berarti melanggar aturan Allah. Sudah pasti itu. Terus dasar saya yang saya katakan tadi, barang siapa yang ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang ingin mencari kebahagiaan akhirat dengan jalan mendapatkan syafaat Rasulullah, berhak mengamalkan salawat dan ajarannya tanpa ikut siapapun, tanpa masuk organisasi manapun, dengan syarat tetap di bawah koridor yang telah ditentukan Bayai. Saya punya dasar. Pada saat tahun 88, insya Allah itu kubro terakhir dan fatwa terakhir beliau, Mbah Qaddasallahu sirah. Beliau saat itu fatwa dari dalam kamar. Hadirin-hadirat, beliau fatwa dari dalam kamar. Hadirin-hadirat yang kami hormati, sabenernya kula pengen pidato dumateng podium, kula pengen bertatap muka langsung pidato dumateng podium, matur dumateng panjenengan sekalian. Ananging fisik kula sampun boten memenuhi syarat. Kula nyuwun apunten menawi matur dumateng saking kamar. Hadirin-hadirin yang kami hormati, pinten-pinten dinten kepengker wonten bangsa jin, penguasa jin, rajane jin niku nyuwun izin kula memperjuangkan salawat dia. Ananging kula tahan rumiyin, mboten kula jawab. Kula nunggu jawaban panjenengan sekalian. Lajeng Bayai dawuh malih, hadirin-hadirin yang kawula hormati, sanggup mboten dados wakil-wakil kula? Napa jawabe? Sanggup. Sakniki mboten. Anaknya pundi sakniki sanggupane pundi? Padahal al-wakil mas wakil, yang diwakili harus sesuai, yang wakil harus sesuai yang diwakili. Tapi nyatanya pundi? Mbah mboten pandang bulu. Mbah ngecak sinten berjuang. Nyatanya pun pundi? Tengene kemang kita men salah. Padahal sanggup ngoten. Demi sayangnya Mbah Yai kali kita sedanten, demi gatine Mbah Yai kali kita, akhiripun raja jin ingkang nyuwun izin Mbah Yai ditolak. Amargi bangsa manusia tersanggup saat niku. Di samping niku beliau dawuh malih, mawi ngoten, kawula ijazahaken sholawat tiyah dumateng panjenengan sekalian. Panjenengan sekalian angsal ijazahaken sholawat tiyah lan ajaran dumateng tiyang lintu mutlak. Saupamiya panjenengan sekalian nemu sholawat tiyah, lembaran sholawat tiyah lan ajaran dumateng tong sampah, panjenengan namakaken sah-sah mawon tanpa izin siapapun.
Mawi kira tengok kita pelajari dawuh niku. Niku ijazah sing dipun paringaken dumateng tiyang-tiyang muni sanggup wae. Bahkan tanpa izin siapapun. Bahkan dumateng tong sampah pun menawi menemu tamalaken sah mawon. Saat ini kesanggupannya pun di otomatis sanggup ini buatan pandang bulu, sinten mau diwori, buatan peduli niki PW, buatan peduli PSB, buatan peduli niki Miladia, pokoknya pengamal diwori. Saya itu kalau nyuwun apunten niki nyuwun apunten mari kula tantu, saya itu. Kusipun kubro kedateng kedung lu. Belum ada bayang ngoten, hendaknya acara-acara besar seperti itu bro dilaksanakan di Kedung Lu. Nyuwun ngapunten saya itu kok nyuwun ngapunten. Kau namun menyampaikan amanah beliau. Sahabat mikro bantu nyampaikan nggih kraru. Amargi kula mireng ke ambak saat tunggian. Niku sebagai bukti kesanggupan kula dumateng bayai. Wakil sanggup Pak dadi wakilku. Mari kita sanggup, kita sampaikan napa wonten nih. Sampun ditambahi lan sampun dikurangi. Mbah Yai niku gati kalih kula, kalih panjenengan sekalian. Kita dipun paring kendaraan sing istimewa. Kendaraan sing boten usah bayar, kendaraan yang sudah pas sampai. Hadirin yang kami hormati, bukti ini pun apa? Sudah pasti sampai. Dawuh Rasulullah, barang siapa dalam satu hari membaca sholawat kepadaku 1000 kali, maka roh tidak akan dicabut Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum dijanjikan surga. Dan barang siapa membaca sholawat kepadaku dalam satu hari 100 kali, maka orang bersangkutan dicukupi kebutuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 100 kebutuhan. 70% untuk kebutuhan akhirat, sedangkan yang 30%-nya untuk kebutuhan dunia. Dan barang siapa membaca sholawat kepadaku pagi hari setelah subuh 10 kali dan sore harinya setelah asar 10 kali, maka syafaat itu akan aku berikan orang bersangkutan di akhirat. Dan barang siapa tidak ada, di saat umatku tidak ada yang membaca sholawat kepadaku, apabila ada salah satu kelompok atau salah satu umatku membacakan sholawat kepadaku, maka rohku dikembalikan kepadaku oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya untuk menjawab sholawat dan salam orang bersama kepadaku. Di sini sudah jelas bahwa kalau sholawat itu sudah pasti istighfar. Kalau istighfar belum tentu sholawat. Kalau dihubungkan dengan dawuh Rasulullah, kalau kita membaca dalam satu kali, dalam satu hari 1000 kali, maka roh tidak akan dicabut sebelum dijanji surga. Otomatis diampuni segala dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dengan syarat kita, kalau kita pengawas waktu itu harus dengan bayai. Kalau tidak sesuai, walaupun kita membaca 10.000 kali, tidak akan mungkin diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf. Karena dalam taklif usul dijelaskan, barang siapa bertemu dengan arif billah, dia beda pendapat dengan beliau, maka dicabutlah hubungan guru dan murid oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimaksud guru itu arif billah, sang mu'alif yang punya wakidiyah. Jadi pada intinya, kalau kita baca 1000 kali per hari, kalau kita dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan beliau, insya Allah itu akan terjadi. Hadirin yang kami hormati, dan di kisah lain disebutkan juga masih sabda Rasulullah, barang siapa membaca sholat kepadaku 1 kali maka dibaca Allah 10 kali.
Dan barang siapa membaca salawat kepadaku 10 kali, maka dibalaslah 100 kali oleh Allah. Dan barang siapa membaca salawat 100 kali, dibalaslah 1000 kali oleh Allah. Dan barang siapa membaca salawat kepadaku 1000 kali, maka dibalas oleh Allah di antara kedua matanya, di antara kedua mripate dicatat bebas dari munafik hidup di dunia, dan kelak di akhirat dikembangkan dengan orang-orang mujahidin. Itu pada dasarnya sama dengan apa yang disabdakan yang pertama. Barang siapa membaca 10.000 kali dalam satu hari, maka tidak akan dicabut roh sebelum diajarkan surga. Sama, hanya saja beda redaksi dan mungkin beda kejadian, beda yang membawa. Pada dasarnya sama. Nah begitu fadilah sholawat. Tapi yang jelas, sekali lagi saya tegaskan, harus sesuai dengan bahaya. Ikut siapapun nggak masalah, tapi harus sesuai dengan bahaya. Dan jangan mengucilkan satu di antara lain. Jangan merasa lebih baik. Kalau kita ingin diakui bahaya, kenapa saya mengatakan demikian? Karena banyak jauh dan bertanya, sanggupkah hadirin menjadi wakil-wakil saya? Sanggup, semua nangis. Saya tahu, dan saya waktu itu masih SMA, kalau nggak kuliah. Terus mana sanggupannya itu? Saya harapkan mulai saat ini, marilah kita bersama-sama berjalan dalam perjuangan suci ini. Dan dalam perjuangan janganlah mengucilkan seseorang, apalagi menyakiti. Dan beliau kita rugi kalau mengucilkan seseorang, kita rugi kalau menyakiti seseorang. Dan beliau kita jelas, kita khawatirkan jangan-jangan yang kita sakiti kasih, bahkan kita di akhirat tidak mampu menahan, berjalannya tidak mampu. Di situ digambarkan ada satu peristiwa, digolong-golongkan. Ada golongannya Syekh Qadir Al-Jilani, ada golongannya Syekh Nasabandiyah, ada golongannya Pengawakitiyah. Kemudian Allah SWT bertanya, hei kok golongannya sapa? Terus dia, saya golongannya Syekh Qadir Jilani. Kemudian beda gak, kok golong aku. Nek masaku kok ngenek. Kemudian lari kepada golongannya Syekh Nasabandiyah. Kemudian dia bertanya, terus Syekh Nasabandiyah juga menjawab, duduk kok golong aku. Zamanku gak enek. Terus kemudian kita lari ke golongannya Pengawakitiyah. Kemudian baik dia mengakui, bagaimana kita? Kalau Mbah Yai tidak mampu, bagaimana kita? Kalau kita ingin dianggap sebagai muridnya, harusnya kita sesuai dengan beliau. Di situ bagaimana kita? Kalau beliau tidak mengakui, terpaksa kita terjebak oleh iblis, ikut iblis di neraka.